Pernahkah kamu membayangkan jika sebuah desa kecil di Jawa Timur, yang selama ini tenang dan damai, tiba-tiba diguncang oleh sebuah peristiwa tak terduga? Sebuah lubang misterius muncul di tengah sawah, berdiameter 15 meter, dengan kedalaman yang sulit diperkirakan. Tapi bukan hanya itu, di dalamnya terdapat harta yang sangat berharga, emas yang berkilauan dengan cahaya keemasan. Namun, di balik harta yang memikat, ada sebuah ancaman yang lebih besar. Seekor ular raksasa yang menjaga harta itu dengan ganas. Para penduduk desa mulai gelisah, sebagian tergoda oleh godaan emas, sementara yang lain berusaha menghindar dari bahaya yang mengintai. Di antara mereka, ada dua saudara, Arif dan Firman. Keduanya sedang menghadapi cobaan hidup yang berat. Arif ingin melanjutkan pendidikan, sementara Firman berjuang untuk menyelamatkan ibu mereka yang sakit parah. Godaan emas itu menjadi ujian berat bagi mereka. Apakah mereka akan terjebak dalam godaan duniawi, ataukah mereka akan menemukan jalan yang benar? Mari kita ikuti kisah mereka. Kisah tentang ujian hidup, pengorbanan, dan sebuah perjalanan spiritual yang mengajarkan kita bahwa harta bukanlah segalanya. Simak cerita ini hingga akhir, karena kita semua bisa belajar banyak dari kisah ini. Selamat datang di cerita penuh misteri dan pelajaran hidup. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh makna ini. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, suasana sore yang tenang tiba-tiba terusik. Udara yang biasanya dipenuhi suara burung dan deru angin berubah menjadi mencekam. Hari itu, tepat setelah asar, sebuah gempa kecil mengguncang desa Sukamaju. Atap-atap rumah bergoyang, dan perabotan di dalam rumah bergeser sedikit. Para warga yang sedang beristirahat berhamburan keluar rumah dengan wajah penuh kepanikan. Jamaah di masjid ikut keluar ke halaman, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anak-anak menangis ketakutan sementara para orang tua sibuk menenangkan mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari gempa ini. Tidak ada gemuruh seperti biasanya, hanya getaran aneh yang terasa hingga ke dalam tanah. Warga saling bertanya-tanya, mencoba mencari jawaban atas peristiwa yang tidak biasa ini. Dengan arahan Kiai Hasan, warga berusaha menenangkan diri. Namun, di hati kecil mereka, rasa khawatir tetap menyelimuti, seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi. Setelah getaran itu mereda, warga desa Sukamaju mulai mencari tahu penyebabnya. Sebagian besar mereka berkumpul di sawah milik keluarga Haji Salman, almarhum, tempat di mana getaran terasa paling kuat. Di tengah sawah, sebuah pemandangan mengejutkan membuat warga terpaku. Tanah di lokasi itu ambles, membentuk sebuah lubang besar yang diameternya mencapai 15 meter. Lubang tersebut tampak dalam, terlalu gelap untuk melihat dasar dengan mata telanjang. Sebagian tanah di sekitarnya retak, memberikan kesan bahwa amblesan ini bukanlah sesuatu yang wajar. Beberapa warga mencoba mendekat untuk melihat lebih jelas, meskipun rasa takut masih menyelimuti hati mereka. Namun, sesaat kemudian, sesuatu yang lebih mencengangkan terjadi. Dari dasar lubang itu, tiba-tiba memancar cahaya keemasan yang sangat terang. Kilauan itu tampak seperti pantulan emas, memantul-mantul diterpa sinar matahari sore. Semua orang yang menyaksikan hanya mampu tertegun, sementara bisik-bisik mulai memenuhi udara. Kegaduhan pun semakin tak terkendali. Kilauan emas itu membuat rasa takut sebagian warga berubah menjadi rasa penasaran yang membara. Sebagian dari mereka mulai berpikir untuk turun ke dalam lubang, meski belum tahu apa bahaya yang menunggu di sana. Kilauan emas dari dasar lubang terus memancarkan cahaya yang memukau. Berbagai macam emas, koin, perhiasan, hingga batangan logam mulia, tampak berserakan, menciptakan ilusi hamparan permadani kuning berkilau. Para warga tidak dapat menyembunyikan rasa takjub mereka. Beberapa pemuda berinisiatif mengambil tali dan peralatan seadanya untuk mencoba turun. Namun, niat mereka terhenti ketika suara mendesis menggema dari kedalaman lubang, mengguncang keberanian mereka. Dari kegelapan, sosok besar muncul, membuat suasana berubah mencekam. Seekor ular raksasa perlahan meliuk keluar dari lubang. Tubuhnya diselimuti sisik hitam mengkilap dengan corak keemasan yang mencolok,
menciptakan kesan sebagai penjaga dari harta yang tersembunyi. Kepala ular itu sebesar drum minyak, dengan lidah bercabang yang menjulur keluar, seolah memberi peringatan. Matanya merah menyala, mengintimidasi siapapun yang berani mendekat. Warga langsung menjauh sambil membaca doa dan ayat-ayat suci, berharap perlindungan dari Allah. Ular raksasa itu tidak bergerak lebih jauh, tetapi tetap mengawasi dengan sorot mata tajam. Cahaya keemasan di dasar lubang kini tampak seperti jebakan maut yang tak dapat disentuh. Kiai Hasan memandangi lubang itu dengan penuh perenungan. Ketegangan perlahan mereda, tetapi bayangan ular raksasa itu dan godaan emas di lubang tetap menghantui pikiran setiap warga desa Sukamaju. Matahari mulai terbenam, menyisakan hanya sisa cahaya temaram di ufuk barat. Suara azan maghrib bergema dari menara masjid. Namun malam itu, jumlah jemaah yang hadir sangat sedikit. Sebagian besar warga masih berkumpul di sekitar lubang misterius, membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi. Mereka saling berdiskusi dengan beragam spekulasi. Ada yang menganggap lubang itu adalah berkah, ada juga yang menyebutnya sebagai ujian besar. Namun, tak ada satupun yang berani mendekat untuk mengambil emas tersebut, meski godaan itu begitu menggoda. Malam itu, setelah salat maghrib, tidak ada seorang pun di desa Sukamaju yang bisa tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan emas dan ular penjaga yang menakutkan. Dalam kebimbangan dan ketegangan, tidak ada yang menyadari bahwa peristiwa ini hanyalah permulaan dari rangkaian ujian yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Keesokan paginya, Firman, yang sedang terjaga memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah keluarga mereka, berusaha meyakinkan dirinya bahwa emas itu mungkin adalah jawaban dari Allah untuk mengatasi hutang yang terus menumpuk. Namun, saat dia menceritakan hal itu kepada Arif, adiknya, sebuah percakapan yang penuh keraguan pun dimulai. Keesokan harinya, Firman dan Arif duduk di ruang tengah rumah mereka, merenung tentang masa depan keluarga. Arif, yang selalu berusaha untuk tetap optimis, menyarankan agar mereka fokus pada beasiswa yang sedang ia usahakan untuk melanjutkan pendidikan kedokterannya di Timur Tengah. Firman, di sisi lain, tak bisa menahan godaan yang datang dari lubang misterius itu. Keinginan untuk segera mengatasi hutang keluarga dan pengobatan ibu mereka begitu kuat dalam hatinya. Mungkin kita hanya perlu sedikit emas, cukup untuk membayar hutang-hutang yang semakin menumpuk, ujar Firman, mencoba meyakinkan Arif. Firman terdiam, wajahnya menunjukkan kebingungan dan ketegangan. Dia ingin sekali membantu keluarganya, tetapi dia juga tahu bahwa mengambil emas dari lubang itu bukanlah jalan yang benar. Namun, dorongan hati yang kuat untuk mengubah keadaan dan menyelamatkan ibunya membuatnya semakin bimbang. Perdebatan itu terus berlanjut hingga terdengar ketukan di pintu rumah mereka. Ternyata, Pak Mamat, kepala desa, datang dengan wajah yang serius. Pak Kiai mengundang kalian ke masjid sekarang. Ada hal penting yang harus dibicarakan, kata Pak Mamat dengan nada yang penuh urgensi. Firman dan Arif saling berpandangan, penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Desa Sukamaju, yang biasanya tenang, kini diliputi kegelisahan. Sejak kejadian misterius di sawah yang mengungkapkan lubang emas yang dijaga oleh ular raksasa, keadaan desa berubah. 3 orang warga yang nekat mendekati lubang itu ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Tanda-tanda gigitan ular raksasa jelas terlihat di tubuh mereka. Suasana di desa menjadi semakin tegang, terutama setelah jenazah terakhir dimakamkan. Pak Kiai Hasan, yang sangat dihormati di desa, menggelengkan kepala dengan sedih. Saya sudah mengingatkan kalian untuk tidak mendekati tempat itu. Harta itu hanya akan membawa kesulitan, katanya kepada warga yang berkumpul di pemakaman. Firman berdiri mematung di antara kerumunan pelayat, matanya kosong, namun pikirannya penuh dengan bayangan emas yang berkilauan di dasar lubang itu. Meski tahu bahaya mengintai, dia merasa dorongan untuk memperoleh harta itu semakin kuat. Arif, yang berdiri di samping kakaknya, melihat perubahan dalam diri Firman. Dulu, Firman adalah sosok yang taat dan bijaksana, namun kini dia terlihat terobsesi dengan emas dan segala hal yang berkaitan dengan harta. Arif menyadari bahwa ada yang tidak beres. Abang, jangan sampai kita tergoda lagi. Ingat apa yang sudah terjadi, bisik Arif,
mencoba mengingatkan Firman akan bahayanya. Tetapi Firman hanya terdiam, semakin tenggelam dalam perasaan yang membingungkannya. Pada suatu sore yang mendung, Pak Mamat, kepala desa yang baru terpilih, datang mengunjungi rumah Firman dan Arif. Wajahnya tampak serius, mencerminkan kekhawatiran yang mendalam. "Assalamualaikum, Firman, Arif," sapa Pak Mamat dengan suara tegas. "Pak Kiai Hasan mengundang kalian ke masjid. Ada hal penting yang harus dibicarakan." Firman dan Arif saling memandang dengan pandangan penuh pertanyaan. Mereka tidak tahu apa yang akan dibicarakan Pak Kiai. Namun insting Arif memberi tanda bahwa pertemuan ini tidak akan mudah. Pak Mamat melihat perubahan pada kedua bersaudara itu, terutama pada Firman yang tampak gelisah. "Ikutlah bersama saya. Kita butuh kepala dingin untuk menghadapi masalah ini," tambah Pak Mamat. Lanjut part 2.